Baik, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Ya, mohon maaf ini terlambat masuk. Pada hari ini saya diberi amanah oleh Pak Hajrial untuk menyampaikan tentang stabilitas AMI. Ya. Namun kita juga perlu singgung tentang stabilitas non-parametrik. Ya. Parametrik dan non-parametrik. 2 minggu yang lalu, Pak Hajrial sudah menyampaikan tentang konsep stabilitas. Ya. Ada stabilitas dinamis dan ada juga stabilitas statis. Stabilitas dinamis itu varietas mengikuti irama, mengikuti pola lingkungan. Ya. Jadi varietas yang stabil itu mengikuti rata-rata pola dari lingkungan. Lingkungan yang baik, dia akan baik. Lingkungan yang kurang baik, dia akan kurang baik. Ya. Sementara stabilitas statis, apapun juga kondisi lingkungan, ya, perform dari varietas itu akan selalu tetap. Nah, stabilitas statis dan dinamis masing-masing mempunyai kelemahan, keunggulan dan kelemahan. Ya. Stabilitas dinamis itu dengan kita atau petani melakukan tindakan budidaya yang optimum, maka hasilnya akan sesuai, misalnya seperti itu. Lahan yang baik akan menghasilkan produktivitas yang baik. Nah, kelemahannya adalah bagi petani-petani yang tidak punya input yang baik, maka kondisi lingkungan berarti akan sangat menentukan hasilnya. Ya. Kondisi lingkungan yang kurang baik, hasilnya juga kurang baik. Nah, sementara itu stabilitas yang kedua itu stabilitas statis, itu pada kondisi apapun juga hasil akan selalu tetap. Ya. Ini akan baik jika rata-rata hasil itu tinggi. Ya. Jadi dimanapun juga ditanam varietas tersebut, rata-rata hasilnya baik. Nah, saya kira ini menguntungkan bagi petani. Ya. Jadi ditanam di lingkungan marginal, di lingkungan optimum, itu tetap baik. Ya. Namun demikian akan sangat sulit, bahkan secara alamiah itu hampir tidak ada varietas yang bisa tinggi produktivitasnya. Ya, secara fisiologis itu saya kira tinggi semua di setiap lokasi. Ya. Stabilitas statis biasanya dia sedang-sedang begitu. Namun performnya akan selalu tetap di setiap lokasi. Ya. Jadi itu stabilitas dinamis dan statis. Nah, masing-masing stabilitas tadi bisa masuk ke dalam stabilitas parametrik ataupun non-parametrik. Jadi, kalau kita melakukan percobaan di beberapa lokasi, ya, stabilitas itu biasanya kaitan dengan pelepasan varietas, uji di beberapa lokasi. Ya, ini kalau dikaitkan dengan pelepasan varietas tentu ada kaitan dengan lokasi
yang dipersyaratkan ya di pelepasan varietas. Kalau tanaman hortikultura 3 lokasi di ke satu elevasi. Jadi misal kalau dilepas di dataran rendah berarti 3 lokasi dataran rendah. Lepas dataran medium 3 lokasi dataran medium. Lepas dataran tinggi 3 lokasi dataran tinggi. Kalau lepas untuk semua lingkungan maka berarti 9 lokasi, 3 masing-masing. Nah, untuk bisa dianalisis gabungan percobaan di masing-masing lokasi itu harus memenuhi persyaratan. Ya. Di antaranya adalah galat, ragam galat menyebar normal. Ya. Ragam galat normal. Nah, ini persyaratan kadang-kadang sulit untuk dipenuhi untuk setiap lokasi. Ya. Ada juga yang mensiasati kalau untuk keperluan pelepasan varietas lokasinya diperbanyak. Kalau kebutuhannya 3, misalnya lokasinya 5. Sehingga kalau ada lokasi yang tidak normal, tidak bisa digabung dengan yang lain, maka lokasi itu dibuang misalnya. Ya. Nah, jadi ketidaknormalan data ini terkadang mengganggu. Ya. Tidak sesuai dengan asumsi parametrik. Itu salah satu kelemahan parametrik. Maka biasanya digunakan menjadi non-parametrik. Ya. Barangkali konsep stabilitas parametrik ini sudah disampaikan oleh Pak Hajrial sebelumnya, bahwa ya ada stabilitas Finlay misalnya, Finlay Wilkinson, Eberhard Russell, ya, dan lain sebagainya. Ya. Frances Edward misalnya, itu parametrik semua. Ya. Jadi baik kalau kita bisa melakukan analisis stabilitas parametrik. Namun kalau asumsi-asumsi tidak terpenuhi, maka kita bisa menggunakan aset stabilitas non parametrik di ranking. Ya. Mana kira-kira yang selalu dapat ranking yang sama itu stabil. Ya. Dapat ranking 1 terus stabil. Stabil bagus. Selalu ranking 3 terbaik bagus. Namun ranking terakhir pun bagus juga. Maksudnya bukan bagus. Ranking terakhir pun stabil juga. Stabil jelek. Nah, ini yang ingin saya tekankan bahwa teman-teman kalau mempelajari stabilitas harus tetap mengacu atau memperhatikan rata-rata yield-nya. Ya. Stabilitas itu mungkin tidak bermakna ya kalau yield-nya rendah. Kalau hasilnya rendah. Nah, jadi harus dilihat, stabil sih stabil, tapi yield-nya. Jadi ketika menyampaikan informasi tentang stabilitas mesti digandengkan dengan data hasil. Yield-nya berapa? Gitu. Ya, yield-nya berapa? Itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika kita menyampaikan stabilitas, tadi statis, dinamis itu, kira-kira metode apa yang dipakai dan bagaimana konsekuensinya. Jadi misalnya menggunakan metode Finlay-Wilkinson, di mana dia akan melihat dari rata-rata, ya, dari yang dibawa, ya. Jadi rata-rata hasil dari yang rata-rata dari pola yang dibawa, varietas yang digunakan atau galur-galur yang digunakan. Jadi sangat penting ini menggunakan galur yang dianalisis, yang dicoba, dan jumlahnya. Karena rata-rata pola. Nah, Pak Hajrial menyampaikan dia stabil didasarkan kepada rata-rata pola dari teman-temannya. Nah, ini hati-hati begitu ya.
dengan seperti itu. Ya. Dia dikatakan tidak stabil kalau tidak sesuai dengan rata-rata dari ya yang diuji cobakan itu. Ya, Pak Jila sering menyampaikan kalau orang waras itu tidak stabil. Kalau misalnya ternyata di tengah orang gila. Orang yang semuanya tertawa, dia bersedih, dia tidak stabil. Orang semuanya bersedih, dia tertawa, dia tidak stabil. Nah, hati-hati ya dengan perform varietas yang di bawah. Sehingga memilih varietas yang akan digunakan ya untuk percobaan itu akan menentukan juga nanti pola stabilitasnya. Ya. Jumlah juga begitu. Karena di rata-rata tentu kalau kita menganalisis 3 varietas, lalu kita lihat konsep stabilitas barangkali masih terlalu, apalagi kalau 3-nya mempunyai perform yang berbeda-beda. Terlalu kasar nanti. Ya. Nah, jadi stabilitas ini biasanya diarahkan atau ini untuk pelepasan varietas, untuk mempelajari pola varietas. Meskipun uji multilokasi itu bisa saja tidak untuk ke arah pelepasan varietas, kita untuk belajar stabilitas, bisa saja kita menguji di beberapa lokasi untuk mempelajari ragam, mempelajari pola interaksi hubungannya dengan heritabilitas yang sudah dipelajari sebelumnya. Ya, jadi data yang sama itu bisa diarahkan ke analisis ragam heritabilitas, ini bisa untuk stabilitas. Mungkin perlu juga kita lihat ya model yang dipakai. Kalau untuk keperluan heritabilitas itu model yang dipakai adalah model acak. Ya, pasti model acak kita akan mengambil kesimpulan dari populasi besarnya. Jadi heritabilitas misalnya untuk karakter tertentu bagaimana heritabilitasnya, tinggi atau rendah. Nah, untuk mengambil kesimpulan itu karakter, maka modelnya adalah model. Nah, sementara stabilitas ya bisa saja menggunakan model tetap dua-duanya. Varietas, biasanya varietas kita barangkali menggunakan model tetap karena kita akan menganalisis varietas itu saja, varietas mana yang baik, varietas mana yang mempunyai perform stabil atau tidak stabil dan sebagainya. Jadi kesimpulan kita hanya pada varietas itu. Juga bisa jadi kita mengambil kesimpulan hanya pada lokasi itu. Maka lokasi berarti juga model acak, model tetap. Nah, tetapi kalau lokasi akan kita generalisir, lokasi kurang baik, lokasi baik, subur dan sebagainya, mungkin saja lokasinya kita jadikan model acak. Nah, jadi model tetap dan model acak di sini ya tergantung dari tujuan kita. Agak berbeda dengan heritabilitas. Heritabilitas itu hampir dipastikan itu adalah model acak. Nah, jadi interaksi genetik lingkungan ini akan diarahkan oleh pemulia untuk mengembangkan varietas unggul baru, baik itu spesifik lingkungan atau varietas yang beradaptasi luas. Ya. Nah, tadi saya katakan bahwa kalau dia spesifik lingkungan, kalau dia beradaptasi luas, ya bisa jadi rata-rata produktivitasnya tidak terlalu tinggi, sedang-sedang gitu ya biasanya. Nah, sementara spesifik lingkungan biasanya dia melejit produktivitasnya di lingkungan tertentu. Jadi kalau setiap lingkungan punya varietasnya masing-masing yang spesifik lokasi, secara total kalau kita bicara nasional itu produktivitasnya akan baik.
konsep stabilitas atau konsep spesifik lingkungan itu tidak jelek. Ya, tidak harus kita mengejar yang beradaptasi luas. Ya. Beradaptasi luas itu banyak kelemahan juga. Dari Sabang sampai Merauke varietasnya satu itu banyak kelemahan. Ya. Selain daripada tentu kita mempunyai lingkungan yang sangat beragam. Kita mempunyai 48 ekosistem. Mendapatkan yang adaptasi luas di 48 ekosistem itu tidak mudah. Ya, jadi spesifik lokasi itu mungkin saja bisa menjadi pilihan. Ya. Nah, jadi interaksi genetik lingkungan itu bisa melihat dari hasil kurva responnya. Jadi kalau ada pola interaksi genetik lingkungan, maka seyogyanya kita melihat kurva respon seperti apa. Kalau dia berinteraksi, pola interaksinya seperti apa. Ya, kalau tidak berinteraksi, saya kira tidak ada masalah. Tapi kalau dia berinteraksi, pola interaksinya akan seperti apa? Kurva responnya. Nah, ini perlu kita lihat. Apakah lingkungan yang kita bawa, misalnya dua lingkungan ini, interaksinya kualitatif atau kuantitatif? Ya. Kalau dia interaksinya kuantitatif, ya, contohnya B itu kemungkinan interaksinya kuantitatif. C juga interaksinya kemungkinan interaksi kuantitatif karena tidak bertemu. Ya, kalau pada pola interaksi kuantitatif, maka rekomendasi kita terhadap varietas di dua lokasi tersebut akan tidak berubah. Misalnya dalam hal ini di lingkungan 1, ya. Di lingkungan 1 tetap di lingkungan 1 itu adalah varietas B. Di lingkungan 2 juga tetap varietas B. Ini juga begitu, lingkungan 1 varietas B, lingkungan 2 varietas B. Ini berarti interaksinya kuantitatif. Sementara kalau interaksi kualitatif, ini akan berubah rekomendasinya. Di lingkungan 1 itu adalah varietas B, di lingkungan 2 itu adalah varietas A. Ya. Nah, jadi setelah kita mendapatkan informasi tentang apakah interaksi berpengaruh nyata atau tidak, maka kita selanjutnya kalau interaksi berpengaruh nyata berdasarkan ANOVA, kita lihat kurva responnya seperti apa. Ya. Dari kurva respon ini bisa kita mengambil berbagai kesimpulan atau keputusan. Ada pertanyaan Bapak Ibu semua? Nah, jadi tadi saya katakan lingkungan yang beragam bisa dikembangkan varietas yang spesifik tertentu. Ya, Indonesia adalah mempunyai 48 agro ekosistem. Jadi dengan demikian, apakah akan spesifik lokasi atau adaptasi luas? Ya. Dan spesifik lokasi sekali lagi tidak begitu, tidak jelek juga gitu ya. Jadi stabilitas suatu genotip itu kemampuan genotip untuk hidup pada berbagai lingkungan yang beragam. Sehingga fenotipnya tidak banyak mengalami perubahan pada tiap-tiap lingkungan tersebut. Nah, ini konsep stabilitas yang ini itu adalah stabilitas statis ya. Jadi tidak banyak perubahan di tiap-tiap lingkungan tersebut, itu adalah konsep stabilitas statis sesungguhnya. Maka karena konsep stabilitas statis ini ya, frame dari penilai di pelepasan varietas biasanya menginginkan yang seperti itu. Ya. Jadi tidak berubah di berbagai lokasi. Nah, ini harus ditunjukkan oleh rata-rata hasil yang tinggi. Kalau hasilnya tidak baik, stabil, tidak punya gunanya. Nah, ini sudah dibahas oleh Pak Hajrial, tiga tipe stabilitas menurut Lin. Stabil apabila perbedaan antar lingkungan kecil, itu stabilitas statis. Ya, perbedaan antar lingkungan kecil. Stabil apabila respon terhadap perubahan lingkungan sama. Perubahan hasilnya dinamis. Perubahan lingkungan menjadi baik, hasilnya menjadi baik. Lingkungan menjadi jelek, hasil menjadi jelek. Itu stabilitas statis. Ya. Stabilitas dinamis, maksud saya. Stabil apabila residu ya, MS ya, kuadrat tengah dari model regresi pada indeks lingkungan kecil. Residunya kecil berarti kan mengarah kepada rata-rata.
Itu namanya stabilitas dinamis juga. Jadi konsep stabilitas statis, stabilitas dinamis. Ya. Nah, jadi ada 4 grup, ada grup A, grup B, grup C, dan grup D. Ya. Grup A itu adalah jumlah kuadrat, ya. Grup B jumlah kuadrat, grup C koefisien regresi, grup D dan deviasi regresi. Ya. A itu adalah kalau A deviasi pengaruh rata-rata. Jadi grup A itu adalah Francis Kenneth-Burt, grup B Shukla, C itu Finlay Wilkinson, D itu adalah Elbar Arsa. Francis Kenneth-Burt itu adalah stabilitas statis. Ya. Stabilitas statis. Maka biasanya dalam analisis stabilitas mengikutkan juga Francis Kenneth-Burt dan Finlay Wilkinson atau Francis Kenneth-Burt dan Eberhard Russell. Sehingga statis dilihatkan juga bagaimana pola stabilitas statisnya, dinamis juga diperlihatkan. Ya. Apakah dia stabil, statis atau stabil dinamis. Nah, tadi sudah saya singgung juga bahwa ada 2 pendekatan untuk mempelajari analisis stabilitas, yaitu pendekatan parametrik dan non-parametrik. Pendekatan parametrik ini sangat baik digunakan jika asumsi statistik, yaitu galat menyebar normal dan pengaruh interaksi dapat terpenuhi dengan baik. Akan tetapi asumsi ini sangat sensitif untuk tidak terpenuhi atau dilanggar, maka perlu mencari alternatif lain, yaitu non-parametrik. Ya. Nah, kita lihat non-parametrik dulu, bahwa metode non-parametrik itu adalah Nassar dan Hun misalnya, Kang, Fox, dan Tenarasu, ya, yang didasarkan kepada posisi genotip dalam setiap lingkungan. Genotip-genotip yang berada pada posisi atau ranking yang sama dalam setiap lingkungan diklasifikasikan sebagai stabil. Itu konsep non-parametrik. Ya. Jadi kita tinggal ranking saja di lokasi A bagaimana perform dia, ranking berapa dia. Lokasi B ranking berapa dia, lokasi C ranking berapa. Ya. Posisi ranking itu menentukan. Atau ragam dari ranking. Kalau dia ranking 1 dengan ranking 2 bolak-balik di situ ragamnya kecil. Apalagi kalau ranking 1 terus ragamnya 0. Ragam rankingnya. Tapi kalau dia sekali ranking 1 ya, kemudian kedua ranking 2, ketiganya ranking 10 gitu ya. Nah, tidak stabil itu. Ada kemungkinan itu tidak stabil. Nah, ini konsep ranking ini saya kira juga digunakan oleh perguruan tinggi dalam menyeleksi mahasiswa. Kalau Anda selalu ranking 1, oke. Selalu 3 terbesar, oke. Selalu 5 terbesar, oke. Tapi kalau acak adut, gitu, nah itu tidak stabil. Ya. Jadi posisi mutlak rankingnya atau ragam dari ranking itu konsep dari non parametrik. Hingga ini semua semua analisis stabilitas non parametrik mengacu ke sana. Apakah Nassar Hun ada S1, S1, 2, 3, 4, 6. Itu nilai tengah dari perbedaan posisi absolut dari satu genotip pada N lingkungan. Ya. Jadi rankingnya, nilai tengahnya ranking 1, 2, dan seterusnya. Dan dilihat, makin kecil nilai tengahnya makin bagus. Atau ragam dari ranking. Jadi buat ragam antar ini ranking tadi. Jadi misalnya di lokasi 1 dia ranking 1, di lokasi 2 dia ranking 3, di lokasi 3 dia ranking 10, maka ragamnya pasti akan tinggi. Kan dibuat ragam itu. Ya. Terhadap nilai tengah ranking. Ya. Jadi relatif terhadap nilai tengah ranking. Nah, ini ala rumusnya bisa Bapak Ibu telusuri ya. Misalnya ini S1, S2, S11, S12, S13 dan seterusnya ya. Di mana N adalah jumlah ranking genotip ya, untuk setiap N adalah jumlah lingkungan, RIJ adalah ranking genotip ke I dalam lingkungan ke J. Ya, jadi ada rataan ranking semua lingkungan dan seterusnya, ada rataan ranking terkoreksi dan seterusnya, itu intinya adalah ranking. Ya. Sementara non parametrik menurut Kang adalah ranking jumlah
ranking jumlah. Jadi Kang menggabungkan antara nilai hasil dan ragam. Nilai tengah hasil yang paling tinggi diberi ranking 1. Sedangkan ragam paling kecil diberi ranking 1. Ya. Jadi ragam yang paling kecil di dia ranking 1 dan hasil yang paling besar itu ranking 1 juga. Sehingga jumlah dari 2 itu indeks akhirnya. Ya, jadi tipe yang indeks akhir paling rendah yang paling stabil. Ya. Jadi artinya yield yang paling tinggi, ragam paling rendah, itu berarti ya paling baik. Sementara Fox itu adalah setiap genotip dibuat ranking untuk setiap lingkungan, kemudian selanjutnya diklasifikasikan kepada 3, dibagi 3, top, middle, dan low. Apakah dia paling tinggi? Apa misalnya kalau dia 15, berarti 5 terbaik, 5 sampai 10 itu sedang, bawah 10, 10 sampai 15 itu rendah. Genotipe yang berada pada top selalu itu yang paling adaptif, yang paling bagus. Gitu. Ya. Sementara tenda rasio menyampaikan perdugaan stabilitas non-parametrik berdasarkan pada ranking dari rata-rata terkoreksi dari masing-masing lingkungan. Genotipe dikatakan stabil jika posisinya selalu tetap pada lingkungan uji. Ya, sama saya kira, karena dia berdasarkan ranking. Dan ini rumus bisa ditelusuri pada masing-masing. Ya. Ini adalah contohnya, analisis ragam gabungan. Jadi lokasi berpengaruh nyata, genotipe berpengaruh sangat nyata, interaksinya juga berpengaruh sangat nyata. Ya. Sehingga kalau kita lihat polanya, tiap lokasi, Ciherang Tajur, Ciherang Lewikopo, Tajur Lewikopo, Subang, ini ada 6 lokasi ini, ya. Genotipenya bisa kelihatan sekali, ya. Bisa kita lihat IPB CH3 selalu berada di atas, hampir selalu di atas. Nah, kalau kita lihat menggunakan non parametrik dia akan bagus, ya. Kalau di atas, maka CH3 itu yang dilepas varietasnya. Ya. Dia pernah turun di Tajur, selanjutnya selalu berada di atas. Jadi kalau ranking dia selalu bagus. Nah, jadi ini adalah CH3. Kemudian lalu di ranking di tiap lokasi. CH3 itu selalu ranking 1, ranking 1, ranking 1, tapi di Tajur ranking 3. Lalu kemudian tadi saya katakan rata-rata bobot selalu disertakan. Sehingga ini dilihat ranking-rankingnya ini ya. Dan masing-masing analisis gitu ya. Diklasifikasikan ya. Jadi dia nomor berapa dari situ. Kemudian ini juga middle, top, middle, low, yang berapa. Generasi juga begitu ya. Lalu kemudian masing-masing dibuat dia berada di nomor berapa stabilitasnya. Ya. Nomor berapa, kemudian nanti frekuensinya kalau Anda ingin, kalau kesulitan mengambil kesimpulan, maka frekuensi dari 9 analisis stabilitas dia stabilnya 6. Maka varietas itu yang direkomendasikan. Hampir semua stabil di setiap metode stabilitas. Ya, ada berapa artikel atau jurnal yang menganalisis seperti itu. Jadi setiap metode itu dibuat dia urutan stabilnya, urutan 1 sampai selesai, lalu dilihat dia frekuensi stabilnya berapa. Ya. Nah, ini adalah dikelompokkan saja ternyata masing-masing kalau masing-masing perform dari varietas misalnya dari berapa? 11 parameter stabilitas itu mana yang menunjukkan perform yang sama ya. Ternyata ada 4 kelompok misalnya, dan atau juga dikelompokkan juga antar analisis stabilitas. Kalau dia satu kelompok berarti dia menghitung ini yang sama. Menghitung menggunakan formula yang sama. Kalau dia satu kelompok. Nah, ini berapa artikel ini
membahas ke arah seperti ini artikel jurnal. Ya, jadi jumlah metode yang dipakai itu 10 sampai 11 atau 12 malah. Kemudian lingkungannya berapa, kemudian diolahnya datanya seperti ini. Ya. Juga mulai dikelompokkan mana yang stabilitas statis, mana yang stabilitas dinamis dari metode-metode yang dipakai. Ya. Ini tadi sudah saya kira. Jadi IPB-CH3 termasuk stabilitas dinamis di sini. Karena dia mengikuti pola lingkungan. Lingkungan baik, dia ikut baik, bahkan di atasnya. Ya mungkin saja nanti parametrik akan berbeda kesimpulannya IPB-CH3. IPB-CH3 dianggap tidak stabil. Kenapa? Karena lingkungan yang baik, dia melewati yang lain. Nah ini juga bermasalah ya. Kalau lingkungan yang baik rata-ratanya sekian dia lewat, maka ya, berarti dianggap tidak stabil. Nah ini adalah stabilitas parametrik. Tadi sudah saya katakan ada menggunakan Francis Kenneberg, kemudian Eberhard Russell, Finlay Wilkinson dan lain sebagainya. Ya, saya kira yang Francis Kenneberg ini KK, koefisien keragaman, ya. Kemudian Sukla, ini bisa dilihat di sini. Kemudian Reichel, ya. Dan Finlay. Finlay itu menggunakan koefisien regresi. Saya kira Anda sudah tugasnya BI sama dengan 1 itu yang paling stabil. Ya, lewat dari 1 itu dianggap ya adaptasi pada lingkungan yang optimum, kurang dari 1 itu adalah adaptasi pada lingkungan suboptimum. Ya. Lalu ini adalah pola. Ya. Grafiknya akan terlihat di sini tadi. Ya. Kalau dia stabil berarti mengikuti pola lingkungan. Ya. Makanya sama dengan 1. Ya. Di atas itu maka dia, misalnya ini CH3 itu di atas 1 nih. Kenapa? Karena dia melejit ke atas ini. Sementara yang lain di bawah ini, ya rata-rata dan di bawah rata-rata, di bawah 1. Ini slope lokasi. Lokasi juga kita bisa buatkan kurvanya. Lokasi mana yang paling bagus di antara itu, ya. Lalu bisa kita kelompokkan stabilitasnya, ya. Kemudian Eberhard Russell itu menilai lagi atau menambah lagi dengan deviasi jumlah kuadrat. Ya. Deviasi jumlah kuadrat. Ya. Di mana deviasi jumlah kuadrat sama dengan 0. Itu yang bagus. Koefisien regresi sama dengan 1 itu yang bagus. Sehingga bisa dilihat dicocokkan dua-duanya, ya. Jumlah kuadratnya itu 0 dan koefisien regresi sama dengan 1 itu yang paling bagus. Sehingga biasanya kita menggunakan Eberhard Russell sekali jalan, ya, karena Eberhard Russell juga mencakup apa yang dilakukan oleh Finlay. Ini adalah contohnya. Jadi sama seperti non parametrik tadi, semua analisis misalnya bisa kita buat, kemudian lalu kita buat frekuensinya. Mana yang frekuensinya paling banyak, itu yang paling stabil. Ini IPB CH28 paling stabil. Ternyata CH3 tidak, itu hanya dapat 5 skornya, ya. Karena dia dianggap tidak stabil, karena dia pada lingkungan optimum dia terlalu over. Terlalu tinggi produktivitasnya. Dianggap tidak stabil. Nah, ini hati-hati ya dalam nanti menyampaikan kesimpulan itu. CH3 tidak stabil karena dia di lingkungan optimum, misalnya dia terlalu melejit tinggi, itu kan bagus sesungguhnya. Tidak stabil tapi bagus, spesifik lokasi yang bagus. Ya. Jadi jangan dikatakan bahwa CH3 tidak stabil, tapi CH3 beradaptasi sangat baik di lingkungan optimum. Misalnya seperti itu harus bermain dengan kata-kata seperti itu. Kalau nanti masuk ke pelepasan paritas yang harus presentasi misalnya. Kalau dikatakan tidak stabil,
langsung image-nya negatif. Ya. Tidak stabilnya CH3 itu bukan jelek, tapi dia ketika di lingkungan optimum dia lewat, over. Dia terlalu tinggi dari rata-rata. Sehingga dianggap tidak baik gitu, oleh konsep stabilitas. Nah ini ya, jadi harus betul-betul harus dilihat, dipelajari mengapa dikategorikan tidak stabil di situ dan hati-hati dalam memberikan rekomendasi. Sehingga ini adalah penelitiannya mahasiswa S2 ya, di kelompok-kelompokkan mana kira-kira dia stabil berdasarkan berbagai kategori tersebut dan kemudian dikorelasikan dan seterusnya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, kemudian konsep AMI. Ya. Saya tidak bisa terlalu lama karena sebelah itu ada rapat nasional, reviewer, penelitian dikti. Nah, jadi ada analisis AMI. Tetap memanfaatkan informasi interaksi genetik lingkungan. Nah, dari pola interaksi itu kemudian disusun, ya, disusun matriks pengaruh interaksinya, ya. Matriks ini dibolak-balik dan seterusnya. Dari matriks ini ya akan diambil kesimpulan. Ya. Nah, AMI nanti itu adalah berhubungan dengan penggambaran situasi varietas dengan lingkungan. Nah, penggambaran itu apakah nanti kita menggunakan gambar 2 dimensi, gambar 3 dimensi, dan seterusnya. 4 dimensi, 5 dimensi. Oleh karena itu, AMI itu menggunakan peubah ganda analisisnya. Beda dengan yang tadi. Analisis AMI itu menggunakan peubah ganda, karena dari sekian genotip dan sekian lokasi itu harus kita buat gambarannya menjadi 2 dimensi. Kemampuan mata kita melihat paling tinggi adalah 3 dimensi. Tidak bisa kita melihat 4 dimensi, 5 dimensi dan seterusnya. Sehingga gambaran 2 dimensi yang kita lihat polanya ya dalam gambar nantinya itu apakah mencerminkan dimensi yang lain. Ya, dengan 3 dimensi, 4 dimensi. Sehingga artinya gambaran 2 dimensi nanti itu berapa persen mencerminkan kondisi sesungguhnya. Nah, jadi AMI itu memperlihatkan dulu kira-kira dia nyatanya pada berapa dimensi. Karena propaganda tadi ya. Jadi ada apa namanya? Komponen utama. Nah, jadi interaksi itu Durai menjadi komponen utama 1, 2, 3. Itu kalau lokasinya 4, varietasnya banyak, maka lokasi itu menjadi dasar nanti komponen utama. Lokasi 4 berarti maksimum komponennya 3, komponen utamanya. Nah, komponen utama 3 berarti gambaran dari pola interaksi antara genetik dan lingkungan itu pada 3 dimensi. Nah, padahal nanti akan kita lihat, atau kalau misalnya 5 lokasi berarti 4 dimensi. Padahal yang kita lihat nantinya adalah 2 dimensi. Nah, ini kan 2 dimensi, sumbu X, sumbu Y. Ya. Sumbu X itu komponen utama pertama, sumbu Y komponen utama kedua. Lalu kemudian nanti dilihat di sini mana genotipe-genotipenya, G1, G2, G3, B4, mana lokasinya? Lokasinya adalah yang mana titik lokasi ini? Ini titik lokasi. L1, L2, L3. Ada 3 lokasi. Sehingga gambaran antara lokasi dan genotip dan lokasi ini pada 2 dimensi itu apakah mencerminkan gambarannya sesungguhnya? Artinya nanti kita bisa mengambil kesimpulan. Misalnya gini, di 2 dimensi 1 dan 2, G2 itu dekat dengan L1. G4 dekat dengan L1. Sehingga G2 dan G4 itu beradaptasi baik pada L1. G3 dekat dengan L2, G5 dekat dengan L3, sehingga G5 adaptasi baik di L3, G3 adaptasi baik di L2. Ini adalah 2 dimensi. Kalau kita letakkan di 1 dan 3, atau 2 dan 3, apakah gambarannya sama? Jangan-jangan
letak G2 itu terlihat dekat di dua dimensi, padahal sebetulnya dia jauh dimensi yang lain, gitu ya. Jadi mirip kita memotret gambar, kita membuat gambar begitu ya. Kita berada di belakang begitu. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Tapi dalam gambar itu seolah-olah dia pas berada di belakang dia. Seolah-olah dekat, mepet begitu misalnya, ya. Nah, ini suka memberikan kesimpulan yang berbeda, padahal dia jauh, 2 meter di belakang dia, tapi dalam gambaran seolah-olah dia menempel. Nah, itu yang perlu dilihat, apakah betul dekat atau tidak. Itu dalam gambaran 2 dimensi ini yang perlu dipelajari melalui AMI. Sehingga AMI nanti pengubah ganda itu melihat dimensi 1 dan 2, apakah dimensi 1-nya nyata, dimensi 2-nya nyata, berapa peran dari masing-masing dimensi itu, peran masing-masing dimensi, karena pengubah ganda, berapa persen? Kalau 2 dimensi sudah di atas 70%, bagus, dimensi 1 dan 2. Berarti menggambarkan koordinatnya. Tapi kalau dimensi 1 dan 2 itu masih hanya 20%, 30%, berarti yang tergambar di 2 dimensi ini bukan gambaran yang sesungguhnya. Ya. Oleh karena itu, setelah dianalisis stabilitas, analisis interaksi, maka di breakdown, diuraikan interaksi tadi menjadi komponen utama 1, 2, dan 3, lalu berapa komponen yang nyata. Kalau dia komponen nyatanya adalah sampai 3, ya, sampai 3 berarti sampai 3 dimensi. Kalau 4 berarti 4 dimensi. Ya. Nah, ini akan menjadi masalah kalau banyak dimensi nanti. Jadi kita berharap dimensinya adalah dimensi 1 dan 2. Kalau misalnya dia 3 dimensi, berarti kita harus menggambarkan 1, 2, 1, 3, 2, 3 posisi dia dalam mengambil kesimpulan. Ya, kalau kita bisa digambarkan dalam 3 dimensi, bisa ambil kesimpulan dari situ, bagus. Nah, jadi dia intinya AMI itu adalah menggunakan analisis pengubah ganda, kemudian ada komponen 1 dan 2, lalu kemudian tadi ada jumlah kuadrat dan sebagainya yang bisa Anda pelajari nanti. Jumlah kuadrat ini dapatnya dari mana? Ini jumlah kuadrat nih. R dikali vektor akar ciri. Nah, R itu adalah ulangan, akar ciri dikali ulangan. Jadi harus mencari akar ciri dulu. Baru dapat nanti kuadrat tengah. Kuadrat tengah dibagi dengan galat, dapatlah apakah dia nyata atau tidak. Kemudian baru kita berikan gambaran seperti ini. Nah, gambaran seperti ini sebetulnya kalau AMI-nya sendiri itu tidak ada lingkaran-lingkaran seperti ini, lingkaran yang dibuat, kemudian garis merah juga tidak ada, garis merah juga dibuat. Gambaran yang terlihat di sini adalah G6 dan G1. Kalau dia tetap titik utama ini, dia dianggap stabil. G1 dan G6 berarti stabil, karena dekat dengan titik utama. Sementara kalau dekat dengan titik-titik lokasi, berarti beradaptasi pada lokasi tersebut. G2, G4 adaptasi lokasi. Itu G3 adaptasi G2 dan G5 L3. Ya. Jadi ini melengkapi, kalau biasanya kita menggunakan Finlay Wilkinson atau Eberhard Russell dan AMI. Kalau AMI dia merekomendasikan adaptasi di lingkungan stabil untuk semua lingkungan atau adaptasi di lingkungan tertentu di lingkungan ABC. Sementara Finlay itu dia stabil atau beradaptasi pada lingkungan yang optimum, lingkungan yang marginal. Jadi kesimpulan Finlay itu lebih luas, ya, kita bisa terjemahkan lingkungan-lingkungan seperti itu. Sementara kesimpulan AMI itu bisa lebih spesifik, ya, apakah dia adaptasi di lingkungan mana, atau dia malah stabil. Nah, jadi yang bagian tengah ini hanya untuk membantu, lingkaran tengah itu untuk membantu saja. Kalau dia masuk dalam lingkaran berarti dia dianggap stabil. Karena biasanya kita mengambil kesimpulan sedekat apa dengan titik tengah itu perlu ada alat bantu. Sekali lagi, yang dekat dengan titik tengah itu dianggap stabil. Kemudian posisi lokasi terhadap titik tengah itu menunjukkan keragaman lingkungan. Makin dekat dengan titik tengah itu makin seragam lingkungan. Ya, makin jauh dengan titik tengah makin beragam. Ya, makin beragam perform genotip di lingkungan itu. Maksudnya. Nah, ini adalah contohnya diambil dari data yang mungkin sudah diberikan untuk yang jagung, ya. Ada akar ciri, ada faktor ciri. Akar cirinya itu bisa dicari, kemudian dibuatlah ini, YAQ1, YAQ2. Ya, ternyata
nyata di IAKU 2, maka ini ya gambarannya. Ya. Komponen utama 1 dan 2. Ini komponen utama 1 itu adalah 42% sumbangannya terhadap keragaman, komponen utama 2 32%, kalau di total itu 80%. Ya. 74%. 74,8% itu sudah baik dalam mengambil kesimpulan. Ya. Nah, jadi analisis AMI keluarnya seperti ini, ya. Ya. Ini Rembang yang paling beragam, Subang nomor 2 dan seterusnya. Tapi lalu genotipe-genotipe yang berdekatan dengan garis-garis dia, itulah yang adaptasinya di dia. Ya, misalnya ini Imperial, CH berapa itu? CH1, Gada, itu adaptasi Rembang. Yang berada pada titik 0, dekat pada titik 0, itu berarti yang beradaptasi luas atau stabil. Saya kira itu ya Bapak Ibu. Saya akan pindah ke room sebelah, begitu. Ya, ada pertanyaan? Nanti Anda, Bapak Ibu akan diberi data oleh Pak Willy jam 1 mungkin praktikum. Ya, kemudian Bapak Ibu analisis ya menggunakan AMI, kemudian dibuat laporan seperti biasa. Ya, mungkin nanti Pak Willy akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang mulai dari listing kalau menggunakan SAS atau software R dan lain sebagainya, sampai kepada mengambil kesimpulan dari hasil pengolahan data tersebut. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan saya tidak lupa minggu depan. Terima kasih tadi sudah diingatkan oleh Komti. Kalau tidak diingatkan bablas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.